Sejumlah aktivis Brebes dari masing-masing lembaga yakni dan GNPKRI Kabupaten Brebes, Lapas RI dan sejumlah wartawan audiensi kepada Kejari Brebes pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Brebes. Dalam audiensi itu mereka memberikan dukungan support terhadap laporan Murniasih Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Brebes yang sekarang sudah dipindah tugaskan ke SMP 3 Larangan Brebes terkait dugaan korupsi pengadaan buku tahun 2019. Dalam audiensi itu salah seorang wartawan senior bernama Otong Susilo memberikan pendapat bahwasannya korupsi khususnya dunia pendidikan menjadi momok. Bahkan konon kepala dinasnya menjadi tersangka hingga saat ini tidak pernah ada tindak lanjut sampai ke persidangan. Berikut rekaman asli hasil audiensi di Aula KJ. Selama ini kita belum ada kabar itu. Belum ada kabar, ingin tahu perkembangan, informasi perkembangan saja. Tidak ada lain, apakah itu lambat atau tidak itu penegak hukum dari FSB yang menangani. Cuma saya hanya menanyakan satu, kelanjutan dari klarifikasi atau penyelidikan oleh pihak kejaksaan. Situ aja dari Lapas RI, mungkin ada dari GPKRI, saya sudah. Ada apa dengan komunikasi? Apa ada tekanan dari Pemda? Apa ada 86 dan segala macam? Nah ini kami timbul pertanyaan seperti itu. Makanya untuk bisa meluruskan berita itu, kami bersama teman-teman mengajak untuk mengklarifikasi benarkah informasi dari masyarakat seperti itu. Jadi ketika kami selesai dari sini ditanyakan bagaimana tindak lanjutnya Bu Muniarsi. Kalaupun nantinya dalam proses ini kami sebagai lembaga, sebagai masyarakat Kabupaten Brebes siap untuk mengawal kejaksaan untuk memproses hukum yang berlaku. Siapapun nantinya yang mungkin mengintimidasi, ya, masuk di dalam untuk mempengaruhi, kami sebagai masyarakat Brebes siap untuk di belakang ataupun di depan untuk mendukung kejaksaan negeri Brebes memproses hukum. Ya, kalau memang data-datanya belum lengkap, kami siap untuk mencari dan melengkapi data-data itu. Kalau saksinya belum mumpuni, belum komplit, kami siap untuk mencari saksi-saksi itu. Itu Pak dari kami. Jadi demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq illa bumuthari. Untuk masalah pendidikan ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin tugas di sini hanya setahun 2 tahun, kami warga Brebes di sini puluhan tahun. Tahu artinya bagaimana kebobrokan yang ada di pendidikan dan sampai saat ini tidak ada penanganan maksimal. Kami kecewa dengan terus terang saja aparat penegak hukum ketika dulu kepala dinas pendidikan Kabupaten Brebes jadi tersangka tapi tidak pernah dihukum zaman dulu. Dan ini berlangsung terus, jadi seperti apa ya, mereka merasa aman. Padahal yang namanya anggaran pendidikan itu kan amanat undang-undang, di mana 20% memang harus dialokasikan untuk pendidikan ya. Tapi ketika dana itu turun ke Brebes kemudian menjadi sesuatu yang bahasakan. Ya sebut saja gitu, dari dana alokasi khusus, kemudian dari dana BOS, kemudian dari orang tua murid, semuanya itu dieksploitasi untuk kepentingan tertentu, di mana masyarakat ini sudah merasa gerah, merasa resah. Mungkin saat ini satu-satunya harapan kami adalah sejauh mana progres penanganan pelaporan dari Bu Murniasih sampai saat ini. Karena terus terang saja, ini di luar dari analisis yang mungkin dilakukan oleh kejaksaan. Kami berharap kasus ini bisa ditindaklanjuti. Dari sekarang tadi laporan, kemudian ke penyidikan, kemudian setelah itu ke penyidikan, sampai penyidikan. Syukur-syukur sampai ada status hukum terhadap terlapor, dalam terlapor. Jadi Kejaksaan Negeri Brebes telah menerima laporan pengaduan dari Saudari Ibu Murniasih MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasari Brebes tanggal 25 Maret
2022 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan penyelewengan dalam pembelian buku referensi tahun 2019, kemudian adanya penyelewengan pendaftaran peserta didik baru secara daring ataupun online tahun 2020, serta pengelolaan DAK pada tahun 2017. Atas laporan pengaduan Saudari Murniasi MPD, Kejaksaan Negeri Brebes telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor Prin 2-M-3-1-FPD-1-03-2002 tertanggal 30 Maret tahun 2022. Jadi atas pengaduan saudari, kami dari Kejaksaan segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan sprint surat perintah penyidikan tertanggal 30 Maret. Dari surat perintah penyidikan tersebut, rekan-rekan penyelidik, di sini saya perkenalkan dulu, di samping saya ini Pak Dwi Kasintel, kemudian CPU Bapak Amir, kemudian CPU Pak Vidi, dan CPU sendiri Pak Hendro. Ya, mohon maaf hari ini juga sebenarnya harus hadir Kasipitsus, tetapi karena yang bersangkutan sedang cuti, jadi diwakili oleh teman-teman dari bidang Pitsus. Bahwa penyelidikan tersebut, Kejaksaan Negeri Brebes telah melakukan permintaan keterangan terkait hal tersebut kepada 54 orang. Kemarin ya Dek ya? Terakhir kemarin itu sudah berjumlah 54 orang. Dan penyelidikan tersebut masih berjalan untuk mencari permintaan bahan keterangan dan pengumpulan data. Jadi untuk sama-sama kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang sesuai dengan pasal 1 ke 5 KUHP. Nah, jadi yang tadi Bapak-Bapak pertanyakan bagaimana tindak lanjut, kemudian adanya rumor bahwa laporan tersebut dihentikanlah, tidak dilanjutkanlah atau diajukan, itu sama sekali tidak benar. Jadi Bapak-Bapak hari ini mendengar langsung dari kami bahwa atas laporan tersebut pihak Kejaksaan telah menindaklanjuti dengan adanya sprint. Ya. Kemudian bahwa pada dasarnya penyelidikan yaitu tindakan melakukan pengungkapan terhadap sebuah tindakan pelanggaran hukum. Jadi ini adalah tindakan sistematis yang dilakukan oleh kami. Penyelidikan tidak bisa dilakukan dengan satu tahap saja, sehingga membutuhkan proses dan bertahap, dan langkah ini tentu saja kita lakukan secara teliti agar nantinya pengumpulan data bisa lebih akurat. Kemudian kami juga sangat menyambut baik apabila dari bapak-bapak sekalian yang hadir dari pada hari ini, pada kesempatan hari ini, bisa membantu kami untuk memberikan data-data dukung yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara apapun itu. Monggo silakan membantu kami di dalam melakukan pengumpulan data-data. Kami sangat menyambut baik Pak, ya, apabila memang Bapak mempunyai yang tadi Bapak katakan, Bapak mempunyai saksi, Bapak mempunyai data-data dukung yang konkret kepada kami yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kami dengan senang hati Pak. Monggo silakan.
Jadi proses penyelidikan itu dapat terjadi dengan baik untuk mencegah tindakan kriminal. Jadi kami para penegak hukum itu dapat berwenang secara fleksibel melakukan tindakan yang diperlukan. Tentu saja dengan segala macam tindakan tersebut yang harus dalam koridor undang-undang agar tetap memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu setiap petugas di sini pernah ada yang keluar dari kantor, ya, kami masih melakukan pengumpulan data di kantor kami. Jadi kalau ada rumor di luar beredar mengatakan ada pihak ini, pihak itu mendatangi pihak ini, pihak itu sama sekali tidak benar.